Hai, kemarin gue ke Lombok sendirian. Gue berangkat H-1 sebelum flight. Gue nginep dulu di Jakarta, lebih tepatnya gue nginep di Bobopo Tamrin, soalnya itu dekat banget ya aksesnya untuk ke BNI City, tinggal jalan kaki doang. Kenapa gue lebih prefer naik kereta dibandingkan mobil ke Soekarno-Hatta? Soalnya kalau misalnya pakai mobil tuh takutnya telat, takutnya apalah, takutnya inilah, takutnya itu. Tapi kalau misalnya pakai kereta kan ketepatan waktunya lebih terjamin, makanya gue lebih prefer naik kereta bandara untuk ke Soekarno-Hatta. Ini pertama kalinya gue nyobain kereta bandara, dan to be honest, kereta bandara ini cukup nyaman ya. Dan kereta ini tuh datangnya tepat waktu, itu yang paling penting. Oh ya, gue tuh datangnya harusnya nggak sendirian ya. Gue tuh harusnya bareng sama Fafa. Cuma Fafa itu gagal buat ikut ke Lombok karena dia ketinggalan pesawat. Sebenarnya ini agak konyol sih, soalnya dia itu ketinggalan KTP awalnya. Terus karena ketinggalan KTP dia harus balik lagi, dan pas balik lagi untuk ke bandara akhirnya nggak kesampaian. Akhirnya ketinggalan pesawat soalnya telat kan. Tapi di samping semua itu dia tuh udah effort ya buat nyari tiket baru. Dia sampai install semua aplikasi tiketing di HP-nya, dari mulai Traveloka, Tiket.com, Citylink, Garuda, Super Airjet, Lion Air. Semuanya dia install. Cuma ya karena emang itu dadakan banget, jadi susah banget buat nyari tiket yang emang dadakan ya. Akhirnya dia nekat untuk cari tiket Go Show. Dia sampai keliling terminal, dari terminal 3 ke terminal 2, terus ke terminal 1, balik lagi ke terminal 3, ke terminal 2 lagi, ke terminal 1 lagi. Bolak-balik aja gitu buat nanya apakah ada tiket Go Show, dan ternyata nggak ada ya. Dia sampai nginep di bandara, lebih tepatnya di terminal 3, buat nyari tiket di pagi harinya gitu. Tapi sayangnya ya karena itu juga libur panjang, jadi susah banget buat nemuin tiket kosong. Tapi ya effortnya nggak main-main sih. Penerbangan menuju Lombok menempuh waktu kurang lebih 1 jam dan 45 menit. Gue berangkat dari Jakarta jam 8.40 dan sampai sana sekitar jam 11.55-an. Dan perlu diketahui juga waktu Indonesia Barat dengan waktu Lombok itu perbedaannya sekitar 1 jam. Setelah di bandara dan setelah gue ngambil koper, gue langsung menuju tempat parkiran buat ngambil motor yang udah gue sewa di Evans Trans Lombok. Karena kalau misalnya ke Lombok dan mau explore Lombok, gue saranin mending sewa motor atau sewa mobil aja sih. Soalnya kalau misalnya pakai taksol atau ojol kan lumayan juga ya membengkak harganya. Dan gue saranin mending kalian nyewanya di Evans Trans Lombok. Soalnya menurut review gue, menurut pengalaman gue yang udah nyewa di sini, pertama harganya affordable tentunya. Kedua, motornya dikirim dalam keadaan baik. Tiga, kalau misalnya pun ada kekurangan di motornya, mereka akan kasih tahu di mana letak kekurangannya, kayak misalnya lecet-lecetnya di mana atau barat-baratnya di mana. Jadi pas dikembaliin kita nggak akan disalahin kayak misalnya di sini ada lecet, enggak, soalnya dari awal udah kasih tahu. Keempat, kalau misalnya kalian nyewa lebih dari 2 hari, kalian akan dapat free antar motornya ke bandara. Dan kalau misalnya kalian masa pinjamnya sudah habis, kalian juga akan dijemput ya si motornya itu. Jadi kalian nggak harus capek-capek buat balikin ke tempat poolnya.
Oke, buat hari pertama ini karena gue nyampe Lomboknya sore menuju malam, jadi gue nggak sempat kemana-mana selain ke hotel ya. Hotel yang gue nginepin di hari pertama ini namanya Fortune Hotel. Harganya cukup murah, cuma 190.000 per malam, dan fasilitas juga ya lumayan lah kalau misalnya cuma sebatas buat tempat tidur doang. Gue nggak makan makanan yang ada di menu hotel ini ya, soalnya gue udah punya tempat tujuan sendiri di mana gue bakal ke tempat kuliner yang katanya tuh enak banget sate rembiganya di Lombok. Letaknya nggak begitu jauh dari hotel, sekitar 10 menit pakai motor, dan ini tuh terkenal banget akan satenya ya. Review di Google aja udah sampai bintang 4++ gitu. Rembiga, nasi, sate, hari pertama gue tutup dengan makan di sate rembigga. Udah itu gue balik lagi ke hotel buat tidur. Besoknya buat nyari sarapan, gue nyari sekitar di area hotel. Soalnya kan gue nggak include sama breakfast ya. Dan ternyata di sekitar area hotel tuh banyak yang jual makanan. Dan harganya juga terjangkau ya, murah malah. Jadi hotel kita yang ini, terus kalau misalnya mau cari makan ada di sebelah sana ya. Nasi liwet 10 ribuan, murah. Gue puas sama pelayanan Fortune Hotel Lombok ini ya, soalnya harganya itu sebanding dengan pelayanan yang kita dapat. Malah kalau misal gue bilang lebih dari harga yang kita bayarkan loh. Dan sekarang kita lanjut untuk explore kota Mataram yang ada di Lombok. Tujuan pertama gue tuh gue pengen cobain epicenter mall Lombok yang terkenal itu ya. Ya gue tahu di Lombok kok malah ke mall, tapi ya apa salahnya. Menginap di hotel ini lumayan bagus, pelayanannya juga ramah dan harganya murah banget. Jadi sekarang kita lanjut. Waktu gue di kota Mataram Lombok, gue tuh melihat sisi lain Lombok yang gak cuma dari pantainya, Gunung Rinjaninya. Soalnya kan Lombok itu terkenal sama pantai dan pemandangannya. Tapi gue melihat dari sisi kehidupan kota Lomboknya itu, kota Mataram Lomboknya. Sekarang gue sudah di mall epicenter Lombok. Sini ada kakak Afil, siapa sangka di sini ada kakak Afil. Di depan ada Informa ya. Ini sih bagus ya. Sekarang gue paham kenapa mall epicenter Lombok ini jadi primadonanya kota Mataram. Soalnya emang sebagus itu. Dan ini tuh mallnya udah bisa disetarain sama mall-mall yang ada di Jakarta ya. Di sana tuh ada Kakavi, ada Informa, ada Hardware, ada Time Zone. Time Zone juga bagus ya. Ada bowlingnya di situ, ada bom car, ada, dan semua permainan yang lainnya juga ada. Lengkap lah. Ini juga ada banyak jajanan ya. Seperti Lombok ini. Gue kesana tuh sekalian mau beli gurita HP ya. Soalnya kan di Evan Trans Lombok itu motornya nggak dilengkapin sama holder HP. Daripada beli holder, gue mendingan pakai gurita HP biar bisa ditempelin di dashboard motornya. Soalnya kalau misalnya solo traveling dan gak ada yang megangin HP untuk maps, itu agak ribet ya, agak susah. Soalnya gue harus satu tangan megang HP untuk maps, satu tangan ngegas, kan kayak susah gitu. Jadi mending cari gurita HP biar bisa ditempelin aja di situ. Perjalanan dari kota Mataram menuju Lombok Selatan dengan jarak 48 km. Lumayan jauh loh itu. Cuma enak ya, pemandangan di sekitar Lombok itu bagus. Jadi gue gak ngerasa bosan selama di perjalanan, soalnya emang pemandangannya enak buat dilihat. Dan juga faktor yang paling penting adalah nggak macet. Itu tuh yang paling penting. Ini saya udah nyampe di desa yang lumayan terkenal ya, Sasak Kende. Ini lebih sepi dari Sasak Sade sih, tapi kayaknya lebih tenang ya. Tapi gue nggak akan sempat buat kesini soalnya 1% lagi katanya. Sini nanti Westgate ya masuk. To be honest, gue tuh menikmati loh perjalanan dari kota Mataram ke Lombok Selatan ini. Soalnya gue suka lihat pemandangannya. Jadi kehidupan di Lombok itu kan slow living pace banget ya. Jadi kayak ngerasa damai, tentram gitu lah pas selama perjalanan gitu. Akhirnya gue sampai di Novotel Resort Lombok. Terakhir gue sini tuh udah lama dan ternyata nggak banyak berubah juga. Masih bagus gitu, maintenance-nya masih terjaga. Gue masih suka gitu kayak suasana resort Lombok ini tuh. Di
siang hari. Ini kalau misalnya gue nggak full ya, langsung nyebur anjir. Enak banget ini. Dari Novotel sana ya, kita akan jalan terus sampai sana, terus kita akan ke Bukit Seger. Nah, oke, kita bayar berapa? Ini jembatan menuju sana ya. Nah, dulu ya. Berarti ini muara dari Laut Mandalika sana ke sini ya. Sana tuh Pertamina, itu sirkuit Mandalika. Ini muaranya langsung ke laut ini. Nah, jadi setelah bayar retribusi yang tadi di bawah, kita tinggal naik aja ke atas di sana ya. Akhir 2017 gua kesini tuh belum ada tangga kayak gini ya, tapi emang masuknya masih gratis sih. Mungkin sekarang gara-gara masuknya udah dipatok harga 5.000, jadi ada disediain tangga kayak gini, jadi lebih gampang. Ini sirkuit Mandalika kelihatan dari sini ya, dan itu ada pembalapnya di situ. Kesini adalah ide bodoh karena panas banget anjir. Terus dari pagi atau nggak sore ya, jangan ikutin gue, oke? Boleh aja kalau misalnya kalian kuat, cuma panas terus jalan nanjak. Saran gue adalah ke Bukit Seger jam 12 atau jam 1 ya, gue lupa. Pokoknya tuh di siang bolong gitu. Harusnya kalau misalnya kalian emang mau ke Bukit Seger, jangan siang-siang, pagi pas sunrise atau sore pas sunset. Kalau pagi kalian bisa melihat matahari terbit, dan kalau sore kalian bisa melihat matahari terbenam. Dan yang paling penting, gak begitu panas. Soalnya panas di Lombok itu sangat menyengat banget ya. Tapi begitu kalian udah sampai di atas Bukit Seger, kalian akan merasa worth it karena pemandangan yang disuguhkan itu emang bagus. Kalian bisa melihat sirkuit Mandalika dari ketinggian, kalian bisa melihat pantai Tanjung An, kalian juga bisa melihat pantai Seger dari ketinggian juga tentunya. Dan itu tuh bagus. Dari sini kelihatan pemandangan pantai Seger ya, pantai Mandalika atau pantai Seger nggak tahu. Itu tempat hotel kita, Novotel di sebelahnya tuh. Sini toilet 5.000 dan ada warung-warung kecil sini jual-jual cenderamata dari sirkuit Mandalika. Ini toiletnya 5.000 ya kalau misalnya mau pakai. Berarti nanti langsung terjun ke bawah ya. Kalau misalnya boker atau gimana. Oh, sobat Moskow. Oh. Hotel room review Novotel Lombok. Ya. Oke, ini dia kamar superior ya, yang size. Di sini gue sendirian. Ini udah lumayan berantakan, sorry ya. Tapi berhubung belum terlalu berantakan kasurnya, jadi ya gue review dulu deh. Ini kasurnya empuk ya, enak. Terus di sini ada sofa, bisa dipakai juga buat extra bed kalau misalnya kalian banyakan. Di sini ada gelas dan teh. Kosong ternyata saudara-saudara. Ini TV-nya TV kabel tapi belum smart TV ya, sayang sekali. Di sini ada minibar, cuma nggak ada isinya, kosong. Sorry. Nih, nah isinya kosong. Gue berharap di sini ada mangkok sih, tapi kayak nggak dikasih. Harus minta kayaknya. Di sini ada AC-nya buat diatur. Terus tentu aja ada safe deposit box. Ada buat extra bed di sini gantungan, dan di sini kamar mandinya. Cuma sayang Novotel sekarang tuh udah menerapkan kebijakan go green gitu ya, jadi nggak dikasih sikat gigi, nggak dikasih sleeper, bahkan nggak dikasih ya sekarang. Gue nggak tahu kalau misalnya di Wolpan masih dikasih atau nggak, atau semua akor kayak gitu. Cuma di sini masih dikasih anduk ya, anduk masih dikasih. Terus di sini juga kamar mandinya bersih dan terang, penerangannya cukup. Kamar mandinya juga di sini udah hot water ya pastinya, udah bintang 4 soalnya. Dan dikasih hair dryer sini. Oke, mungkin sama ini botol minuman 2. Oke, mungkin segitu aja buat room tour kamarnya ya. Jadi terima kasih. Kekurangan dari resort ini adalah jauh dari mana-mana. Jadi kalau misalnya kalian mau beli perlengkapan kayak makanan, minuman, cemilan atau apapun itu, jarak dari Novotel ini ke Indomaret terdekat itu lumayan jauh. Mungkin kalian harus sewa sepeda listrik atau kalian harus punya motor pribadi untuk sampai ke Indomaret terdekat. Soalnya emang jauh sih. Penjual sekitar Pantai Mandalika tuh ada buat melukis ya di situ. Ada rental motorbike. Mau beli perlengkapan di Indomaret, beli aqua ini botol yang 1 liter.
Kebetulan saat itu gue juga lagi flu, jadi gue cari apotek sekitar situ buat beli obat. Dan karena udah terlanjur di luar, gue sekalian aja cari makanan untuk dibawa ke hotel nanti. Soalnya kan kalau udah di hotel kita udah susah kemana-mana lagi ya, jauh dari mana-mana. Kalau kalian mencari suasana yang tidak crowded seperti di Bali, alias sedang tenang, damai, gue saranin kalian ke Lombok deh. Soalnya gue yakin kalian pasti suka. Jadi kehidupan di Lombok tuh slow living pace banget ya, bener-bener banget gitu. Life just ain't enough. No matter what I do or where I go, it seems like I'm aiming far too low. Waduh, pasirnya empuk banget. Dan yang paling gue suka dari hotel ini adalah mereka punya private beach alias pantai pribadi yang bisa kita nikmatin. Jadi ya sekarang saatnya kita nikmatin fasilitas yang ada di resort ini. Sekarang kita coba. Gue bikin benteng pertahanan buat kamera gue, soalnya kamera ini bukan anti air. Gila. Gue bikin, dan ini agak ditinggiin, mudah-mudahan aman. Sudah puas main air. Oke, kita review kamar mandi dari Novotel ya. Oke, langsung nyala dong. Otomatis. Yang disediakan ini wastafel dan ini bersih ya, bagus Novotel. Ini udah changing roomnya ya. Kalau mau ganti baju di sini, Novotel menyediakan. Ada gantungan. Sediakan playground ya untuk anak-anak. Orang dewasa juga boleh sih kalau mau pakai. Ini kids clubnya. Ada apa di dalam? Lu udah lama nggak main beginian. Cuing. Castro di sini ya teman-teman. Begitu gue pakai tadi pas di sana. Ada outbound ya buat anak-anak. Sebenarnya kalau misalnya orang dewasa mungkin boleh. Gue tertarik sih buat pakai. Dan akhirnya gue beneran pakai. Setelah gue puas main air dan main outbound, gue balik lagi ke kamar untuk istirahat sebentar. Dan malamnya gue pengen lihat suasana hotel di Novotel Resort Lombok ini pas malam hari kayak gimana. Penerangannya oke lah, meskipun gelap tapi ya masih kelihatan area sekitar dan gak gelap-gelap banget. Ya maksudnya penerangannya masih gelap-gelap yang dramatis gitu. Gue juga pas malam itu sekalian pengen nyobain fasilitas gym yang ada di hotel ini. Di sini alat-alatnya cukup lengkap ya, meskipun tempat gymnya nggak begitu besar. Ini decent lah untuk ukuran hotel kelas bintang 4. Di sini juga ada treadmill. Di sini juga disediakan dispenser, handuk. Disediakan toilet ya di dalam sini. Toiletnya juga bersih, bagus. Bahkan ada sabunnya di situ. Dinner for tonight. Mani Fafa.
Si kalau di pantai, bubur pakai kuah. Tapi dia kapling tanah yang ini. Oh, Kalau hotel-hotel dekat sini Berarti ternyata punya garban. Jadi itulah pengalaman gue solo traveling ke Lombok. Overall gue suka sih suasana Lombok, soalnya gue bener-bener suka suasana yang tenang, damai, dan gak overcrowded gitu ya. Kalau dibilang enjoy ya enjoy, cuma bakal lebih seru kalau ada temennya sih mungkin. Tapi gue cukup menikmati waktu sendirian gue alias me time, karena gue juga ngerasa ya gak setiap saat kita harus selalu ditemenin sama orang gitu. Kadang kita harus enjoy waktu kita sendirian. Ya hitung-hitung lepas dari ketergantungan untuk harus selalu ditemenin sama orang lain lah. Karena sesuai dengan apa yang Oprah bilang. Oh, like the time I picked you up outside of school. You said, screw my dad, I make my own rules. It was easier then, so much easier then. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, babe. Yeah, we stopped at nothing, babe.